talking, say what you want. Hai everyone, Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Zaskia, saya Mahira, saya Eja. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum wati. Simak videonya ya guys. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum wati. Hukum wati dalam usul fikih adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT atau syara yang berfungsi menjelaskan hubungan antara suatu perbuatan, keadaan, atau peristiwa dengan berlakunya hukum syar'i tertentu. Artinya, hukum wati tidak berisi perintah atau larangan secara langsung seperti hukum taklifi, tetapi menetapkan kapan dan bagaimana suatu hukum syar'i berlaku. Hukum ini menetapkan bahwa suatu hal dapat menjadi sebab, syarat, atau penghalang bagi berlakunya hukum taklifi seperti wajib, haram, atau sah dan batal. Misalnya, masuknya waktu sholat menjadi sebab diwajibkannya sholat, wudu menjadi syarat sahnya sholat, dan haid menjadi mani atau penghalang bagi kewajiban sholat bagi perempuan. Dengan demikian, hukum wati berperan sebagai penentu keterkaitan antara sebab akibat hukum dalam syariat Islam, sehingga menjadi dasar dalam memahami kapan suatu hukum diberlakukan atau tidak diberlakukan terhadap perbuatan mukallaf. Perbedaan hukum wati dan juga hukum taklifi. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu hukum wati. Sedangkan hukum taklifi itu adalah ketetapan Allah yang berisi perintah, larangan, atau kebolehan yang secara langsung membebani manusia atau mukallaf. Artinya, hukum ini mengatur apa yang harus dilakukan, ditinggalkan, atau diperbolehkan seperti kewajiban sholat, larangan riba, atau kebolehan makan dan minum yang halal. Sementara itu, hukum wati adalah ketetapan Allah yang menjelaskan kondisi sebab, syarat, atau penghalang yang membuat hukum taklifi berlaku atau tidak berlaku. Hukum ini berfungsi sebagai pengatur hubungan sebab akibat dalam hukum syariat. Misalnya, masuknya waktu sholat sebagai sebab wajibnya sholat, wudu sebagai syarat sahnya sholat, dan haid sebagai penghalang kewajiban sholat bagi perempuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hukum wati dan beserta contohnya. Dalam usul fikih ada beberapa jenis yang disepakati oleh para ulama. Hukum wati adalah hukum yang menjelaskan sabab, syarat, atau penghalang mani bagi terjadinya hukum taklifi seperti wajib, haram, dan sebagainya. Berikut ini macam-macam hukum wati. Yang pertama ada sabab. Sabab itu adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya suatu hukum, di mana hukum itu berlaku karena adanya sebab tertentu. Contohnya, yang pertama masuknya waktu sholat menjadi sabab wajibnya sholat. Yang kedua, kepemilikan harta sampai nisab menjadi sabab wajibnya zakat. Yang kedua ada syarat. Syarat adalah sesuatu yang tanpa adanya hukum tidak akan ada, tetapi keberadaannya belum tentu menjadikan hukum itu berlaku. Contohnya, wudu adalah syarat sahnya sholat, akad, ijab, dan qabul adalah syarat sahnya pernikahan. Lalu yang ketiga ada mani. Mani itu adalah sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum meskipun sebabnya telah ada. Contohnya, adanya utang menjadi mani untuk wajibnya zakat meski sudah mencapai nisab. Haid menjadi mani bagi kewajiban sholat bagi perempuan. Yang keempat ada sihoh dan fasad. Sihoh atau sah adalah apabila suatu perbuatan sesuai dengan syarat dan rukunnya sehingga menghasilkan akibat hukum. Yang kedua ada fasad, batal atau rusak apabila perbuatan tidak memenuhi syarat atau rukunnya sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Contohnya ada sholat dengan wudu yang sah, sholat tanpa wudu itu batal. Yang terakhir ada azimah dan rusoh. Azimah itu adalah hukum asal yang berlaku dalam keadaan normal. Kalau rusoh itu keringanan hukum karena adanya keadaan tertentu, darurat atau kesulitan. Contohnya wajib sholat penuh 4 rakaat, itu yang azimah. Kalau yang rusoh itu contohnya boleh sholat qashar ketika safar. Selanjutnya ada tujuan hukum wati. Tujuan hukum wati dalam usul fikih adalah untuk menjelaskan hubungan antara
perbuatan manusia dan berlakunya hukum syariat. Hukum ini berfungsi menetapkan sebab, syarat, dan penghalang suatu hukum sehingga umat Islam dapat mengetahui kapan dan bagaimana hukum taklifi berlaku. Selain itu, hukum wad'i membantu menentukan keabsahan suatu perbuatan sah atau batal, memberikan kemudahan melalui rukhsah, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam pelaksanaan hukum Islam. Dengan demikian, hukum wad'i menjadi pedoman penting agar penerapan syariat berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Yang selanjutnya, kesimpulan. Hukum wad'i merupakan ketetapan Allah yang menjelaskan sebab, syarat, dan menghalang berlakunya suatu hukum taklifi. Hukum ini berfungsi untuk mengatur sebab akibat antara perbuatan manusia dan hukum syariat, sehingga umat Islam dapat memahami kapan dan bagaimana hukum taklifi diterapkan. Melalui hukum wad'i, syariat Islam menjadi lebih teratur, adil, dan realistis karena memperhatikan kondisi dan kemampuan manusia. Dengan demikian, hukum wad'i memiliki peran penting dalam memastikan bagaimana penerapan hukum Islam berjalan sesuai ketentuan Allah, serta mencerminkan kemaslahatan dan keseimbangan dalam kehidupan umat manusia.